dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh mengucap syukur jika hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah raya walaupun masih secara online. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa warta gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. John Iman Yulianto. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT-KO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. John Iman Yulianto yang telah berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Pengumuman yang selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi oleh keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Oleh sebab itu, bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui cara yang pertama, melalui rekening Bank BCA atas nama GBT-KO Ngesrep. Atau yang kedua, scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep. Bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Atau jemaat juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Pengumuman yang selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens dan prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Pengumuman yang selanjutnya, mari teman-teman yang berjiwa muda untuk dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang ibadah utama. Pengumuman yang selanjutnya, ibadah raya Minggu 11 Oktober masih akan dilaksanakan secara live streaming jam 8 pagi melalui channel GBT Ngesrep dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, jemaat bisa mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja
mulai hari Senin hingga Sabtu selama jam kerja pada pukul 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Roti dan anggur perjamuan untuk jemaat sepuh akan kami antarkan ke rumah masing-masing. Pengumuman yang selanjutnya, Radio Kerukson kembali dengan jam siaran pada hari Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun pada seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu bagi setiap kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Dan biarkan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebab Dia yang layak untuk terima segala sesuatunya dari hidup kita. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat hari ini yang Kau sediakan bagi setiap kami. Ini adalah waktu yang tepat bagi setiap kami untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap ucapan syukur kami, Bapa. Dan biarkan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Dan biarkan pujian dan penyembahan kami harum di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami layak masuk lebih dalam menikmati akan hadirat Tuhan. Engkau yang hadir di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam hadirat kekudusan-Mu lingkupi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya kepadamu Yesus Tuhan, Raja dan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Pujian Hosana hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan, Haleluya. dan Allah kami. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada
kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Engkau kami sembah, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Oh Yesus, Yesus, layak kami yang harum itu naik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan kami menikmati hadirat kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Haleluya. 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 Dan biarkan hati kita penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Saya undang setiap kita, mari bagi berdiri. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya.
kita hadir di tengah-tengah setiap pujian penyembahan kita. Amin. Dan biarkan pengagungan hanyalah yang kita persembahkan kepada Dia. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Sekali katakan, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi Allah kita untuk mengerjakan yang luar biasa dari hidup kita. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sepenuhnya bagi Tuhan, untuk menerima kebenarannya yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu dalamnya kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. 'Cause
pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidup dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau yang kami sembah, kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan, kami diberi selalu yang terbaik. Kami selalu diberi yang terbaik karena Engkau Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur, berterima kasih, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kami merendahkan hati kami untuk kami menerima setiap firman-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di dalam pujian, tim musik, penari, penerima tamu. Tuhan, Kau berkati mereka. Semua yang terlibat dalam
pelayanan ibadah pagi hari ini. Juga Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan memberi tema hidup dalam kemurahannya. Hidup dalam kemurahannya. Kita baca Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Mungkin bisa ditayangkan. Terima kasih. Kita baca bersama-sama, saya tunggu Bapak Ibu. Baik, kalau sudah mendapatkan, kita baca dan kita aminkan bersama-sama. 2, 3, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Perhatikan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kadangkala kita ini terbalik Bapak Ibu. Inginnya apa? Kuasa kita yang bekerja, bukan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tujuan firman Tuhan pagi hari ini, memahami kemurahannya, supaya dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan tubuh kita. Tujuan firman Tuhan, memahami kemurahannya, supaya dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dosa membuat hidup umat manusia mengalami kesusahan, kesukaran, duka cita, sakit, penyakit, akhirnya membawa kematian fisik, bahkan kematian yang kekal. Saya ulangi lagi, akibat dosa, kita di dunia ini mengalami kesukaran. Jadi Bapak Ibu, kalau yang terjadi saat ini pandemi oleh karena COVID-19, itu kita nggak usah gumun, nggak usah aneh. Karena sudah ditulis di Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang percaya perkataan Tuhan, ini sudah ditulis. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan gelisah, jangan khawatir. Ya karena di dunia ini isinya seperti itu. Kesulitan, kesukaran. Bahkan dipertegas lagi di dalam surat Timotius. Pada akhir-akhir masa, akhir zaman ini akan timbul kesukaran. Sudah jelas Bapak Ibu. Ya, jadi lebih baik tetap terus mempercayai apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah tertulis. Akibat dosa, umat manusia mengalami kesukaran. Saya ditanya di dalam tempat praktek saya, Dok, kapan pandemi ini berakhir?
masalah virus ini berakhir? Saya jawab, tidak akan pernah berakhir. Berakhirnya kalau firman Tuhan juga mengatakan langit bumi akan hancur. Di dalam kitab Wahyu ditulis dunia dan isinya dan segala keinginannya akan lenyap. Akan lenyap Bapak Ibu. Itu baru bisa berakhir. Nah Bapak Ibu, saat-saat ini yang kita perhatikan adalah apa? Seluruh isi Alkitab. Ya Bapak Ibu. Namun kita harus memahami kemurahan atau anugerah Tuhan yang Maha Tahu. Akibat dosa sehingga kemurahannya terus dinyatakan dan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya manusia memperoleh hidup dan segala kelimpahannya. Ini ditulis Bapak Ibu. Tuhan tahu di dunia ini ada kesukaran, kesulitan. Dia beri jaminan, janji. Aku datang untuk memberi hidup dan segala kelimpahan. Katakan, perhatikan kata-kata memberi segala hidup. Tapi orang yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh, selalu apa? Khawatir. Khawatir apa Bapak Ibu? Mati. Ya toh? Khawatirnya apa? Mati. Beberapa pasien saya yang positif PCR, tes swab, dok gimana dok? Itu nadanya sudah khawatir. Saya bilang tidak apa-apa. Lah obatnya apa? Saya selalu bercara. Yang pertama berdoa. Ya saudaraku. Ya tidak cari apa obat seperti nama orang Lianhua, Cilianhua, saudaraku, bukan. Tapi saya ngomong pertama berdoa. Lalu baru saya beri terapi ini sesuai protap dari para ahli. Nah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama kita baca Yohanes pasal yang kelima. Kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan. Saya akan membacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu
apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menadiakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini. Karena bulan Maret 2019 saya berkenan dibawa ke Israel. Ya, jadi Bapak Ibu saya ingat. Jadi kalau sesuatu yang baik terus saya ingat-ingat, saya ceritakan Bapak Ibu. Jadi jangan terbalik. Bukan yang buruk-buruk diingat, diceritain. Saya selalu ingat yang baik. Bapak Ibu gembala di tempat ini, ya saya sampai terheran-heran. Karena mau berangkat tuh nunggu 3 tahun Bapak Ibu. Ya 2017 Pak John nanti ikut ke Israel. Waduh, ini kemurahan Bapak Ibu. Ya, hanya dengar berita Pak John berangkat ke Israel itu namanya baru dengar Bapak Ibu, belum terjadi, baru dengar lu Bapak Ibu. Saya cerita kepada istri dan anak-anak, wah luar biasa. Nah yang istri saya tanya, kenapa yang menyebabkan kamu bisa pergi ke Israel? Saya itu bersyukur. Kalau kita ini melayani itu di mana saja dan kapan saja. Bersyukur melayani itu dalam bentuk apa saja, di tempat mana saja, itu yang. Kenapa saudaraku? Kriterianya apa? Hamba Tuhan, pendeta yang melayani di desa Bapak Ibu. Di mana? Desa. Betul saudaraku, saya melayani sampai sekarang di desa Sriwulan. Ya, ada yang tahu desa Sriwulan? Angkat tangan. Orang ngerti, enggak ada di peta Bapak Ibu, enggak kelihatan, padahal dekat dengan Bapak Ibu. Desa Sriwulan itu Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Ya kalau orang bilang itu batas karena perbatasan. Benar saudaraku, di desa. Nah, sehingga kemurahan Tuhan 3 tahun menunggu berangkat. Ya saudaraku. Dan
saya boleh melihat apa yang Alkitab tulis. Alkitab bukan dongeng, Alkitab bukan isapan jempol, tapi Alkitab itu fakta dan sejarahnya ada. Makanya jangan ragu-ragu, baca dan mempercayai. Di situ Bapak Gembala menunjukkan, ini Pak John, tempatnya kolam Bethesda. Oh no tenan Bapak Ibu, Pak Agus juga bareng-bareng saudaraku. Ada saudaraku. Ya jadi ini saya, waduh Tuhan terima kasih. Saya diajak ke kolam Bethesda dalam keadaan sehat. Ya saudaraku, karena kolam Bethesda dikatakan di sini tempat berkumpul orang yang sakit. Nama Bethesda itu baik saudaraku. Ya, nama Bethesda itu sebenarnya satu nama yang indah. Tapi ada segi yang enggak indah. Tempat kumpul orang sakit, orang menderita. Ya, tapi saudaraku, namanya kemurahan Tuhan. Di sini ada orang 38 tahun sakit lumpuh. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau mengajak bagaimana Yesus harapan hidup kita. Yesus harapan hidup kita. Yesus hanya harapan hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah masa kesulitan pandemi ini, hanya Yesus Kristus Tuhan kita harapan. Ya saudaraku, dari kehidupan kita. Karena saya tahu Bapak Ibu, dampak dari akibat pandemi ini luar biasa. Bukan hanya sakit penyakit. Ya, saya di desa itu, Pak, gimana ya Pak? Anak saya sekolah sekarang butuh handphone. Ya saudaraku, dulu ya saudaraku ya, anak-anak main handphone enggak boleh. Sekarang malah suruh pakai handphone. Nah ini saudaraku. Ya, susah. Lagi pula juga saya ada jemaat, kamu sekarang kenapa? Pak, saya sekarang enggak boleh jualan. Aduh, susah. Dari cari uang aja susah, semua susah, apa saja susah. Dan yang lebih susah saudaraku, hubungan rumah tangga. Masa pandemi ini, ada beberapa keluarga itu apa? Mau cerai. Saudaraku. Apa nyalakan virusnya? Bukan. Memang dunia ini penuh kesulitan, tapi harapkan Bapak Ibu Saudara kepada Yesus. Ya saudaraku, coba tampilkan Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke kolam Bethesda itu, dia melihat ada orang yang lumpuh. Lumpuh itu otot gak ada kekuatannya Bapak Ibu. Jadi lumpuh itu, makanya hati-hati yang Bapak-Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, jangan sampai kekurangan makan. Karena nanti akan apa? Gak ada tenaga. Ototnya akan jadi lemah. Nah ini 38 tahun. Ya 38 tahun sakit lumpuh. Jadi kalau lumpuh itu apa saudaraku? Pasti yang dialami apa? Depresi. Depresi. Ya orang kalau sudah kena sakit itu timbulnya apa? Enggak ada harapan.
Apalagi ini 38 tahun, lumpuh. Saya selalu ditanya, satu saat ada orang yang kanker payudara stadium 3, tanya saya, "Dok, saya sudah di kemo, bisa sembuh tidak?" Coba ditanya, "Dok, kanker payudara stadium 3 bisa sembuh tidak?" Lalu saya jawab, "Bisa." Pakai apa, Dok? Pakai iman. Ya, saudaraku, pakai iman. Karena saya tidak, meskipun saya seorang dokter, saya tidak boleh pakai akal saya. Kalau keilmuan itu selalu terbatas. Ya, saya mau saksikan. Ketika teman saya, suaminya tuh stroke, udah nggak ada harapan. Saya kunjungi aja ke Jakarta, itu koma, nggak sadar nggak apa. Istrinya bilang, "John, harapannya bagaimana?" "Oh, harapannya baik." Nah, dokter yang itu bilang harapannya cuma tinggal berapa bulan. Tapi kamu kok bisa bilang harapannya baik? Saya tinggal ngomong, Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Nah ini saudaraku, bedanya orang yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus. Yesus melihat, lalu Yesus datang. "Bapak," ya coba kita ulangi saudaraku. Ini Yesus luar biasa saudaraku. Ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan karena ia tahu. Yesus bukan hanya sekedar melihat, Yesus tahu. Bagaimana Yesus bisa tahu? Apa dengar dari cerita orang, tanya, "Ini Bapak ini kenapa?" Tidak, Bapak Ibu. Karena Yesus adalah Tuhan. Ingat, jangan meragukan Yesus itu Tuhan. Dia maha tahu. Kalau saat ini terjadi masa yang sukar, masa yang sulit, Yesus tahu dia akan bertindak apa terhadap orang yang mempercayainya. Terhadap orang yang mempercayai. Tapi beda, orang yang lumpuh ini ketika ditanya, "Mau engkau sembuh?" Jawabannya apa? Beda tuh. Kalau umpamanya saya bilang Pak Agus, mau duit Pak Agus? Mau, saudaraku. Karena apa? Percaya di dompet saya tuh banyak duit. Amin. Nah, kartu kredit ada 2, tinggal gesek berapa kan keluar Bapak Ibu. Ya saudaraku, ini Yesus tanya, "Mau sembuh?" Jawabannya, "Gak ada yang bawa saya ke kolam." Tuh, pikirannya apa? Yang menyembuhkan kolam. Ini orang saudaraku. Kadang-kala juga, maka saya ketika ada masa ini, ketika orang kena COVID, pikirannya apa? Obat. Bukan pikirannya apa? Ketika terinfeksi pikirannya Yesus, saudaraku. Karena apa? Orang suka pengharapannya bukan kepada Yesus. Nah ini orang yang lumpuh juga demikian, pengharapannya kolam. Kalau bergoyang ada malaikat, ya malaikat mandi. Jadi malaikat berenang umpamanya turun. Nah itu ke kolam berenang, menyentuh kolam, air itu pertama kali akan sembuh. Ya kalah saudaraku. Kan yang datang di situ kan macam-macam penyakitnya. Yang penyakit migrain di pinggir kolam ini lihat terus. Nah, ketika goyang langsung, lah ini yang lumpuh siapa yang ngangkat? Ya, saudaraku. Itu yang pertama saudaraku. Jadi Yesus harapan hidup kita. Yang kedua, kemurahan Tuhan yang menyembuhkan. Kemurahan Tuhan yang menyembuhkan.
Orang ini percaya Yesus apa enggak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Orang ini enggak percaya lah, buktinya mau engkau sembuh beda kalau saudara baca sebelumnya. Ya ketika ada perwira, ya hambanya sakit. Enggak usah datang, ngomong saja. Katakan sepatah kata, maka akan sembuh. Tuh beda orang yang beriman sama yang enggak beriman. Ini enggak percaya Yesus. Tapi kemurahan Yesus itu berlaku bagi semua orang. Ingat, kemurahan Tuhan Yesus berlaku bagi semua orang Bapak Ibu. Tidak dibatasi. Ya saudaraku, jadi kemurahan Tuhan yang menyembuhkan. Karena apa saudaraku? Ada kuasa firman. Kan Yesus cuma ngomong, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Coba kita buka Yesaya pasal 5, Yesaya 55 ayat 10 hingga yang ke-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tanda abadi. Hanya Yesus berkata, bangun, sembuh. Kan Yesus tidak dengar orang ini, ya aku mau sembuh. Ketika Yesus tahu pengharapannya kepada kolam itu, maka firman ucapan Yesus berkata, bangun, sembuh, angkat tilammu. Kuasa firman. Ingat Bapak itu, tidak main-main. Maka siapa yang suka memperkatakan firman akan mengalami. Yang suka memperkatakan firman akan mengalami apa yang firman katakan. Kalau kita berkata, ya suka berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terjadi, tidak ada yang mustahil. Tuhan jelas ngomong Bapak Ibu. Perkataanku kalau aku ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi. Ya saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, hidup mengenal dan dikenal Tuhan Yesus. Hidup yang mengenal dan dikenal Tuhan Yesus. Ya saudaraku, ketika orang ini mengalami kesembuhan, ditanya, siapa yang menyembuhkan? Kamu kok sembuh, siapa yang menyembuhkan? Nah, orang ini sebenarnya enggak baik Bapak Ibu. Harusnya kalau saya aja diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui sekretaris gereja, saya bilang, terima kasih Bapak. Ada tuh di WA-nya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini enggak ada etika. Ya, 10 orang kusta. Yang 9 pada kemana? Disembuhkan loh saudara. Kadang-kala kita juga demikian.
ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan. Lalu apa? Lupa. Gak mau mengenal siapa yang menolong kita. Tapi Tuhan kita terus baik. Tuhan kita terus mengasihi tanpa syarat. Nah, satu saat ketemu di bait Allah. Orang ini ketika ditanya siapa yang nyembuhkan, gak tahu, pokoknya dia suruh ngomong, bangun, berdiri, berjalanlah. Ya aku berdiri, berjalan. Saudaraku, karena apa? Ketika firman Tuhan, orang lumpuh ini mengalami apa? Dia merasakan. Perkataan Yesus itu apa? Progresif, pasti terjadi Bapak Ibu. Nah, saudaraku, tapi Yesus mengenal. Ya, ini tadi di Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, tuh, Yesus tuh tahu, kenal. Terus, jadi siapapun Yesus tuh tahu. Ketika Yesus bertemu dalam bait Allah, berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk? Kematian yang kekal, Bapak Ibu. Orang kadang-kadang lupa. Kalau di dunia ini dia mengalami yang baik, sehingga apa? Lupa. Setelah mati di dunia ini ada kematian yang kekal. Kematian yang kekal, saudaraku. Ingat, saudaraku. Orang kaya ketika melihat Lazarus yang miskin di pangkuan Abraham, Bapak, kasih aku air. Ini sudah ditulis, di Alkitab sudah ditulis bagaimana menderita orang yang tidak percaya Yesus. Hidup dalam keberdosaan. Gak usah percaya, artinya apa? Nunggu saudara diklarifikasi dengan pengalaman orang yang pernah ke surga, pernah ke neraka. Ini sudah cukup Alkitab ini. Tinggal percaya saja, saudaraku. Ini sudah ada di Alkitab. Ya, saudara, jangan meragukan. Akibat yang lebih buruk. Kalau engkau terus berdosa, lumpuh 38 tahun itu kan akibat dosa. Saya teringat ketika Yesus diperhadapkan dengan orang yang buta sejak lahir. Guru, salah siapa ini? Salah anak apa salah orang tua? Bukan salah anak, bukan salah orang tua. Ini memang dosa. Akibat dosa. Dosa. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudaraku, akibat perjumpaan, mengenal dengan Yesus, apa saudaraku? Ayat 15, mulailah orang itu bersaksi. Ciri orang yang kenal Yesus, apa saudaraku? Ya ini, seperti visi gereja ini. Menjadi gereja misioner, menjangkau, memuridkan, mengutus. Dengan apa? Bersaksi. Ya, orang ini mulai bersaksi. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saksi. Cerita tentang Yesus. Bersaksi tentang Yesus. Ya, saudaraku, hidup yang mengenal dan dikenal dengan Tuhan Yesus, dalam dirinya ada kesaksian. Ada kesaksian. Saudaraku, saya tidak pernah
menginjil, artinya Bu percaya Yesus nanti engkau diselamat. Enggak. Saya punya pembantu Bapak Ibu. Ya, pembantu. Pembantu ini ikut saya agak lama juga, dari anak saya kecil-kecil sampai sekolah SD. Lalu dia keluar karena ingin kembali ke desa. Setelah enggak bertemu berapa tahun, dia ketemu saya lagi. Pak, Bu, saya mau dibaptis. Saya mau dibaptis. Kalau dibaptis berarti apa? Karena kenal Yesus, siapa juru selamat. Coba kalau saya pembantu ikut saya, lalu saya enggak jadi saksi Yesus. Jadi saksi Yesus itu apa? Gampang Bapak Ibu. Apa yang Yesus ajarkan, itu muncul dari kita. Muncul dari hidup kita. Muncul kata-katanya. Coba kalau suami istri percaya Yesus, tapi istrinya kata-katanya, kata-kata setan, pembantunya gimana? Lah yo, tiap minggu ke gereja, pelayan Tuhan lagi. Tapi kok sama istri ngomongnya kasar, sama suami ngomongnya kasar. Kira-kira pembantunya gimana? Percuma jadi Kristen. Ya ini Bapak Ibu. Jadi perilaku hidup kita di mana saja menceritakan tentang Yesus. Banyak ya menyaksikan Yesus. Apalagi Yesus itu orang yang suka mengampuni dan melupakan. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini mengenal Yesus, pasti dalam dirinya timbul satu keinginan untuk menceritakan tentang Yesus. Nah Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini kita harus selalu hidup dalam kemurahannya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang risaukan, yang membuat kita ini seolah tidak ada harapan. Seperti orang lumpuh ini, enggak ada yang bawa saya ke kolam itu. Tapi Yesus itu lihat, camkan. Yesus lihat, Yesus tahu apa yang sedang kita gumuli, yang kita sedang hadapi. Yesus menghampiri kita. Coba saudaraku, mana ada orang yang luar biasa, orang yang begitu mulia menghampiri orang yang berdosa. Hanya Yesus. Dia turun dari surga. Karena tahu manusia hidup akibat dosa penuh kesusahan. Dia menawarkan, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mungkin dibantu WL atau singer. Kita naikkan pujian, kemurahan Tuhan, ku sembah. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Amin, amin. Jadi bagiku, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. kaum wanita menyanyikan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi Kaum pria, oleh karena Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu, Tuhan melihat, Tuhan tahu keberadaanmu. Maukah aku menolongmu? Maukah aku menolongmu? Katakan, ya Tuhan, aku bersedia Engkau tolong. Aku bersedia Engkau tolong. Haleluya. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, semua sembah Dia. Mari nyanyikan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Glory, haleluya. Terima kesembuhan, terima pertolongannya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kesembuhannya. Kami tinggikan nama-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami merespon tawaran-Mu. Kami merespon di saat-saat kami mengalami keterpurukan. Engkau datang. Engkau tahu keberadaan kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau melihat ketulusan hati kami, sehingga berbuahkan yang indah melalui ketulusan kami memberi, sehingga hidup kami semakin diberkati. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau memberkati para pemimpin, petinggi negara kami, mulai dari pusat sampai daerah, beserta jajarannya. Beri hikmat, akal budi untuk mengatasi situasi ini. Dan Tuhan juga memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan, sehingga kami boleh melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atas bangsa kami, atas negeri kami. Tuhan, berkati pemerintahan kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini bergumul akan masalah ekonomi, untuk berusaha mencari pekerjaan, bahkan kebutuhan sehari-hari. Tuhan, Kau berkati. Tuhan, Kau beri hikmat jalan keluar. Mereka tetap mempercayai kebenaran-Mu. Dan mereka tidak khawatir. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kesehatan, Bapak Dwi Warto, Ibu Latifah, dan jemaat yang lain mengalami kelemahan tubuh. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mereka menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan, Kau berkati. Engkau berkati dengan bertambah usia. Mereka menjadi bijaksana. Hidup dalam pengenalan pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami. Kami mohon berkat pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melindungi kita, memberi kita kesehatan yang baik, memberi kita Tuhan pencarian ekonomi, pekerjaan diberkati, tidak ada kegagalan, tapi keberhasilan. Bahkan kami menjadi berkat dan Tuhan melindungi kami dari mara bahaya, bahkan tipu daya manusia. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus. Karena kita percaya, haleluya. Kita bersama-sama berkata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
saat teduh. Sampai pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah